Listrik itu bukan hanya urusan penting untuk ekonomi, untuk industri, ya itu juga sangat penting. Tetapi di desa-desa yang terpencil dengan adanya listrik ini anak-anak kita bisa belajar, malam bisa belajar, malam hari bisa belajar. Industri rumah tangga yang ada di desa-desa juga bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa bekerja. Inilah pentingnya listrik. Kemudian kita juga tidak ingin terus tergantung pada energi fosil, batu bara. Kita juga telah memulai tahun yang lalu yang namanya pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga angin. Sudah kita mulai. Interkoneksi kelistrikan dalam bentuk jaringan listrik yang tersambung mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi kini menjadi program pemerintahan Presiden Jokowi yang diharapkan tuntas pada 2024. Dengan adanya interkoneksi tersebut, kestabilan sistem kelistrikan bisa diharapkan dan terjaga. Melalui program interkoneksi kelistrikan itu, yang juga berbasis supergrid, percepatan pembangunan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS maupun pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB juga bisa didorong. Selain melalui interkoneksi kelistrikan antar pulau, pemerintah juga tengah mendorong percepatan pembangunan energi baru terbarukan di tanah air, termasuk untuk pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB. Melalui program itu, pemerintah juga mendorong infrastruktur kelistrikan berbasis jaringan pintar atau smart grid. Rencana pembangunan interkoneksi antar pulau atau juga disebut sebagai Tol Listrik Nusantara itu diyakini dapat menjadi solusi dalam upaya mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Konsep itu pun terus dikaji pemerintah. Dengan adanya listrik, kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat. Konsep tol listrik atau supergrid menghubungkan jaringan listrik antar pulau besar di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kehadiran supergrid memungkinkan setiap wilayah untuk mengimpor dan mengekspor pasokan listrik pada saat terjadi kekurangan atau kelebihan energi berbasis energi baru terbarukan EBT. Saat ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian SDM sedang melakukan studi kajian bersama dengan State Grid untuk interkoneksi Pulau Sumba ke Pulau Jawa. Menurut catatan Dewan Energi Nasional, pembangunan tol kelistrikan Nusantara nantinya meliputi investasi transmisi senilai 10,8 miliar US dollar dengan jumlah sebanyak 12 ruas, antara lain Sumatera Bangka 150 kV, Sumatera Bangkalis 150 kV, Koridor Utara Jawa 500 kV. Tak dipungkiri, pengembangan interkoneksi transmisi menjadi salah satu strategi jangka panjang sektor energi menuju karbon netral. Pemerintah pun telah menargetkan terbangunnya interkoneksi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi pada 2024. Selain interkoneksi, modernisasi dan digitalisasi infrastruktur kelistrikan juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengakomodasi peningkatan pemanfaatan variabel EBT seperti surya dan angin. Beberapa lokasi pengembangan smart grid yang telah dilakukan di sistem Jawa Bali antara lain Advanced Metering Infrastruktur AMI untuk pelanggan PLN di Jakarta, Digital Substation Sepatan 2, Digital Substation Teluk Naga 2, Reliability Efficiency Optimization Center, Reliability Efficiency Optimization Center pada sistem milik Indonesia Power, serta Remote Engineering Monitoring Diagnostic and Optimization Center pada sistem milik PT Pembangkitan Jawa Bali. Pemanfaatan potensi sumber EBT lokal dapat didorong sebagai solusi jangka pendek untuk mempercepat kapasitas listrik di daerah yang membutuhkan. Namun, memang tidak semua pembangkit listrik EBT menghasilkan listrik yang andal, sehingga memerlukan media penyimpanan energi atau energy storage.